Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 33 yang berbunyi, "Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah menyenangkan hati semua orang, wujud nyata menyenangkan nama Tuhan Yesus. Rasul Paulus membuat bingung karena ia mengajarkan serta mengajak semua orang yang membaca tentang surat kiriman maupun firman Tuhan yang dituliskan ini untuk menyenangkan hati semua orang. Di dalam segala hal, bukankah tujuan hidup kita ini adalah untuk menyenangkan hati Allah? Pertanyaan-pertanyaan itu semua sungguh perlu kita jawab untuk kita pelajari dari apa yang dituliskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31-32 ini, di mana Rasul Paulus menyatakan, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk pujian dan kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah." Rasul Paulus berusaha menyenangkan semua orang dalam arti tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah imannya. Oleh karena itu, pada masa di mana dia menuliskan surat ini, ada umat Kristen yang tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala atau kepada dewa-dewi, sedangkan bagi Rasul Paulus semua makanan itu halal, asalkan diterima dengan doa dan ucapan syukur. Ia menasihati jemaat Kristen Korintus yang lebih dewasa iman percayanya untuk menahan diri dalam hal makan dan minum demi mereka yang lemah imannya. Prinsip ini berlaku bukan saja dalam hal makan dan minum, tetapi dalam hal-hal yang lain juga. Sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus yang lebih dewasa, kita harus membatasi kebebasan diri demi iman atau keselamatan orang lain juga. Janganlah sampai sikap atau perbuatan tingkah laku kita membuat orang menjadi lemah imannya dan iman percayanya itu menjadi tersandung. Dengan kata lain, kita harus memberikan kesaksian hidup yang baik agar nama Tuhan itu senantiasa boleh disembah, dipuji, dimuliakan, dan Injil keselamatan itu diberitakan kepada mereka. Intinya adalah menyenangkan manusia haruslah dalam koridor, dalam ukuran kekudusan dan keserupaan kita dengan Kristus, bukan karena kompromi. Jadi jika kita menyenangkan orang lain, tidak ada maksud supaya kita serupa dengan orang itu, tetapi agar ia dan juga kita sendiri menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita mempergunakan kesempatan waktu hidup kita ini agar boleh memanfaatkan diri kita ini bagi menyenangkan orang lain, bukan hanya untuk menyenangkan hati kita ini sendiri sebagai umat manusia, tetapi demi untuk menyenangkan hati Tuhan Allah Bapa kita.
Mari berusaha untuk selalu memberikan kesaksian hidup yang baik melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita, maupun dalam hal perilaku kehidupan sehari-hari. Biarlah apa yang kita lakukan senantiasa boleh berkenan di hati Tuhan Allah Bapa kita untuk menjadi kesaksian yang baik demi untuk sarana penyembahan, pujian, dan kemuliaan satu-satunya yang memiliki nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala tuan-tuan, Raja di atas segala raja-raja, dan Kepala di atas kepala-kepala yang ada di muka bumi ini. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih karena pada hari ini Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami agar kami jangan melakukan sesuatu yang hanya untuk menyenangkan diri kami ini sendiri, tapi harus dapat menyenangkan hati orang lain dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan yang adalah pemilik atas orang yang hidup dan yang mati, yang sungguh-sungguh mau percaya dan beriman kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi setiap diri pribadi kami yang sedang mendengarkan renungan tentang firman Tuhan ini. Ketika kami dalam situasi yang memang tidak menyenangkan, apalagi akibat dari orang lain yang menjahati kami, yang memusuhi kami merasakan ada sakit penyakit yang dalam bentuk apapun, yang jasmani maupun juga yang rohani ini terganggu, sehingga kesehatan kami secara menyeluruh juga terganggu. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan mendapatkan pemulihan, kesembuhan, sekaligus kami dapat hidup sehat jasmani rohani kami. Sambutlah harapan dan doa kami ini Bapa, sempurnakan kehendak-Mu jadilah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.